Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Fajarwati, NIM 2014090052. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tanggung jawab kepala sekolah sebagai organisasi. Di sini ada beberapa poin pembahasan. Yang pertama, pengertian kepala sekolah, tanggung jawab, dan organisasi. Yang kedua, azas-azas organisasi yang harus dipahami kepala sekolah sebagai organisator. Yang ketiga, peran dan tanggung jawab kepala sekolah sebagai manajer kantor. Yang keempat, fungsi dan tugas kepala sekolah. Yang kelima, upaya-upaya yang perlu diusahakan kepala sekolah sebagai organisator. Baiklah, sekarang saya akan membahas poin yang pertama, yaitu pengertian kepala sekolah, tanggung jawab, dan organisasi. Yang pertama, kepala sekolah. Secara etimologi, kepala sekolah merupakan guru yang memimpin sekolah, sedangkan secara terminologi, kepala sekolah disebut sebagai tenaga fungsional yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah, di tempat diselenggarakan proses belajar mengajar, di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Jadi, kepala sekolah bisa diartikan sebagai manajer dan pemimpin yang sangat-sangat menentukan dinamika sekolah untuk kemajuan di segala bidang kehidupan dan kesuksesan. Yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan hal yang harus ada. Di dalamnya terdapat keberanian mengambil resiko terhadap suatu tantangan yang diambil. Bisa diartikan juga sebagai kesanggupan untuk menjalankan suatu kewajiban yang dipikulkan dengan sebaik-baiknya. M. Nur mengatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan organisasional, kepala sekolah pada umumnya mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan terhadap seluruh sumber daya yang ada dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolahnya. Yang ketiga, organisasi. Organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu opiavov organon alat. Jadi, organisasi bisa dikatakan sebagai tempat atau wadah berkumpulnya orang dengan 3 sistematis: terkendali, terpimpin, rasional, terencana dalam memanfaatkan segala sumber daya dengan metode lingkungan, material, dan uang, serta sarana dan prasarana dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Organisator merupakan orang-orang yang bertugas untuk menggerakkan atau memimpin organisasi dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kepala sekolah sebagai organisator juga berarti kepala sekolah itu merupakan seorang manajer atau pemimpin. Poin yang kedua yaitu azas-azas organisasi yang harus dipahami oleh kepala sekolah sebagai organisator. A. Kejelasan tujuan. Tujuan yang hendak dicapai harus dirumuskan secara jelas, dalam arti dapat dipahami dan mungkin dicapai dalam batas waktu yang tersedia. B. Pembagian kerja. Pembagian kerja harus relevan dengan tujuan organisasi dan harus memiliki beban kerja yang nyata dalam mencapai tujuan tersebut. C. Kesatuan perintah. Kesatuan perintah berarti bahwa setiap pejabat atau petugas hanya dapat diperintah dan bertanggung jawab pada seorang atasan tertentu saja. D. Koordinasi, yaitu untuk menyelaraskan tugas-tugas dan pelaksanaannya antara setiap personel dalam setiap unit kerja. E. Pengawasan dan rentangan kontrol, yaitu pengawasan sebagai azas organisasi yang menitik beratkan pada terjangkaunya setiap personal sampai unit-unit kerja yang terendah, sehingga tidak seorang pun yang dapat melakukan pekerjaan semaunya. Rentangan kontrol ini dapat ditinjau dari 2 sudut. Yang pertama, kontrol terhadap unit kerja, yaitu
dapat mencakup personal yang cukup banyak jumlahnya. Dalam rentangan kontrol ini, perintah diberikan pada pimpinan unit kerja dan pertanggungjawaban diterima juga dari pimpinan unit kerja tersebut. 2. Kontrol terhadap personal secara langsung, yaitu jumlah personal harus diawasi oleh setiap pimpinan unit kerja. Dapat berbeda-beda antara satu unit dengan unit lainnya. F. Fleksibilitas, yaitu setiap organisasi kerja harus menyesuaikan organisasinya dengan perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangannya, baik karena pengaruh lingkungan sekitarnya maupun karena keadaan-keadaan dari dalam organisasi itu sendiri. Poin yang ketiga, peran dan tanggung jawab kepala sekolah sebagai manajer kantor, yaitu mengadakan prediksi masa depan sekolah. Contohnya, 1. Itu tentang kualitas yang diinginkan masyarakat, melakukan inovasi dengan cara mengambil inisiatif dari kegiatan-kegiatan yang kreatif untuk kemajuan sekolah. Kedua, menyusun perencanaan. Ketiga, menciptakan strategi atau kebijakan untuk kemajuan sekolah. Keempat, menemukan sumber-sumber pendidikan dan menyediakan fasilitas pendidikan. Poin keempat, fungsi dan tugas kepala sekolah, yaitu fungsi dan tugas kepala sekolah yang diatur dengan Kemendikbud nomor 04-U-1992 untuk SMU dan Kemendikbud nomor 054-U-1993 untuk SLTP. Misalnya, seorang kepala sekolah mempunyai tugas: 1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan. 2. Membina kesiswaan. 3. Melaksanakan bimbingan dan penilaian bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. 4. Menyelenggarakan administrasi sekolah. 5. Merencanakan pengembangan, pendayagunaan, dan pemeliharaan sarana prasarana. 6. Melaksanakan hubungan sekolah dengan lingkungan, orang tua, dan masyarakat. Poin kelima, upaya-upaya yang perlu diusahakan kepala sekolah sebagai organisator, yaitu A. Pengelompokan segenap pekerjaan ke dalam satuan organisasi berdasarkan sifat pekerjaan. B. Terciptanya suatu fungsi yang menyeluruh, yang tunggal bagi satu satuan organisasi. C. Adanya fungsi satuan-satuan yang berimbang. D. Penempatan fungsi yang penting pada jenjang yang tepat. E. Penanaman satuan-satuan organisasi yang tepat sesuai dengan fungsinya masing-masing. F. Adanya rentangan kontrol. G. Perlu adanya kesatuan perintah. H. Pemberian wewenang yang seimbang dengan tanggung jawab. I. Penambahan satuan organisasi yang betul-betul sesuai dengan volume pekerjaan. J. Pembagian tugas yang selalu mempertimbangkan koordinasi antara personalia. Sekian materi yang saya sampaikan tentang tanggung jawab kepala sekolah sebagai organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.